Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini sudah istirahat, sudah cukup ya. Dan ada satu pertanyaan ya dari teman-teman, Bang. Tips dong untuk channel mancing, channel vlog, channel mancing. Apa tipsnya? Gini loh bro, yang namanya pemancing nggak bakalan maju. Percaya sama omongan saya, ya. Kok bisa begitu? Alasannya apa bang? Nanti kita bahas ya. Jadi sebenarnya cukup gampang dan cukup simpel loh ya. Cuma teman-teman memang malas berpikir atau memang tidak terpikir, saya tidak tahu. Yang jelas channel mancing, ini untuk pemula ya. Apalagi pemancing nggak mungkin maju. Jadi sebelum ini kita bahas, coba kita analisa dulu ya. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di menjadi membernya Insan Tutor, silahkan aja besok malam ini ya kita live. Dan juga yang memberikan support yang tetap kita share di 3 channel ya, 3 channel. Jadi yang diperlukan itu apa? Nonton full durasi. Dan kebetulan saya juga lagi kedatangan teman ini yang sudah akan monet lagi ya, channel kedua, Detawo ya deh. Detawo yang sudah monet duluan ya. Nah, Artawo. Artawa Gede udah monet duluan. Dan Detawo ini baru pengajuan monet hari ini. Deh. Ya. Monet deh. Monet. Monet yang dua deh. Harus monet. Harus monet. Udah pengajuan kan? Udah. Ini sudah pengajuan ya, sudah pengajuan menjadi program partner YouTube. Artinya berapa bulan deh? Paling 8 bulan. 8 bulan monet ya. 8 bulan monet. Ada tuh yang 1 tahun nggak monet. Mending 8 bulan monet tetapi alami ya kan. Belajarnya di mana ya? Di mana aja boleh lah. Tapi yang jelas beliau sering berkomunikasi dengan saya. Akhirnya 2 channel 8 bulan monet. Oke, bagi teman-teman ini ada yang menghubungin saya ya, kembali ke pembahasan awal. Yang tadi video tadi malam, bukan tadi malam ya, tadi pagi saya upload. Itu kan menarasikan bahwasanya orang nanam padi tidak bakal maju. Nah, kan bener kan? Itu adalah narasi yang benar seperti yang saya bilang tadi. Orang nanam padi atau petani yang lagi nanam padi tidak bakalan maju. Sebenarnya itu narasi yang benar. Dan teman-teman bakalan mendapatkan sesuatu atau dari mungkin penontonmu atau mungkin subscribermu yang menyalahkan kamu. Ya, yang mungkin bilang petani tidak bakalan maju, itu kan menghina profesi dan segala macam. Padahal maksud dari narasimu adalah orang nanam padi nggak mungkin maju, pasti mundur. Kalau maju pasti padi yang sudah ditanam kan pasti diinjek-injek lagi. Tetapi dari narasi yang dibentuk tersebut itu benar dan ternyata memang ada salahnya lagi. Salahnya di mana? Ingat ya, di sebagian tempat, di tempat-tempat tertentu orang nanam padi itu memang ada yang maju. Jadi kalau di Jawa atau mungkin kebanyakan orang di Indonesia menarasikan orang nanam padi itu nggak mungkin maju karena pasti mundur kalau maju nginjek-injek tanaman yang sudah ditanam tadi. Ternyata di sebagian wilayah itu memang nanam padi itu ada yang maju. Di daerah Subang ya, Jawa Barat itu ada yang maju. Ya teman-teman tinggal cari aja di YouTube nanam padi tapi maju. Jadi ya di kakinya ada di sela-sela tanaman padi yang sudah ditanam itu. Dan itu memang umum dilakukan di sana. Nah, hal-hal semacam inilah yang sering saya bahas bahwasanya informasi yang kalian sampaikan itu bagi kebanyakan orang atau narasi teman-teman yang teman-teman sampaikan di sebuah konten YouTube bagi sebagian orang salah, tetapi bagi sebagian yang memang wilayahnya itu nanam padinya menggunakan metode maju, maka akan benar. Tidak ada kebenaran yang 100% benar, tidak ada kesalahan yang 100% salah. Artinya saya pun dalam membentuk narasi tadi tidak 100% benar. Karena ada yang memberikan informasi ke saya, mohon maaf bang, di tempat saya memang nanam padi itu maju. Artinya apa?
yang memberikan informasi-informasi semacam ini dan informasi tersebut akurat dan dia juga didukung oleh pengalaman, didukung oleh termasuk tergolong netizen yang cerdas, menerima sebuah informasi itu tidak ditelan mentah-mentah seperti makan durian sama kulitnya. Saya menarasikan nanam padi nggak mungkin maju. Saya dikasih informasi di tempat saya ada, Bang. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri netizen yang cerdas, bisa menerima apa yang ditangkap, bisa menelaah apa yang dilihat, diinformasikan sesuai dengan pemahamannya dia. Ya, tadi saya bilang juga ya, netizen Indonesia ini banyak yang cerdas, tapi tidak sedikit juga yang goblok. Banyakan mana, Bang? Kebanyakan yang goblok nih kayaknya kan. Ya, antara yang cerdas dengan yang goblok ini netizen Indonesia ini yang cerdas banyak, yang goblok lebih banyak. Yang goblok ini termasuk kategori apa, Bang? Ya monyet itu tadi lah, nonton 2 menitan, 3 menitan, tidak bisa menelaah yang disampaikan, tidak mencari sebuah kebenaran dari apa yang didengar dan dilihat. Padahal kalau semuanya itu berpikir positif, mau menerima itu semuanya, kita akan ada di satu titik kesimpulan. Sebuah informasi, benar atau tidaknya informasi yang kita narasikan di video kita, tergantung dari pengalaman yang nonton. Jadi nggak usah takut kalau teman-teman dibully. Yang kamu sampaikan benar pun, ya pasti akan ada yang anggap itu salah. Yang kamu sampaikan salah pun, ternyata ada juga yang anggap yang kamu sampaikan itu benar. Jadi solusinya gimana, Bang? Terus berkarya, jangan mundur, jangan pernah dengarkan omongan tetangga. Jangan pernah dengarkan omongan orang lain, ya. Dan kebetulan kan ada yang bertanya lagi, kenapa kok saya bahas lagi? Nah, itulah pinternya menarasikan sebuah konten. Jadi satu konten, satu tema bisa menjadi atau ada subtemanya yang lain, dan itu bisa menjadi beberapa video. Setelah pembahasan tadi muncul pemikiran, muncul lagi yang pertanyaan, Bang, masukkan dong untuk konten mancing atau yang masih berhubungan dengan vlog. Dan tadi sudah saya jawab di awal. Orang mancing, ini konten mancing nih ya. Ini saya nggak tahu nih, nanti ada komenan apa lagi. Komenan cerdas atau tidak kita lihat saja ya. Orang mancing tidak bakalan maju. Kecuali kecelakaan. Kok bisa, Bang? Orang mancing kalau maju ya kejebur lah, goblok. Orang mancing kalau maju pasti kejebur, kecuali kecelakaan, kepleset baru nyemplung. Ya, sama dengan narasi yang saya bentuk tadi. Jadi dari sini teman-teman sudah harus membuka wawasan teman-teman, membuka pembelajaran teman-teman, membuka cara berpikir teman-teman. Bahwasanya yang kamu anggap baik, lakukan, jangan pedulikan orang lain. Narasi yang kamu bentuk, jalankan, lakukan, upload. Mau narasimu dianggap jelek atau bagaimana, upload, sudah. Mau narasimu menyinggung orang lain, upload, sudah. Ya, kalau di Jawa paham, sebagian orang di Jawa. Orang nanam padi nggak bakalan maju, paham. Tapi di daerah lain, kata-kata saya bisa salah. Kenapa? Di daerah lain banyak orang nanam padi sambil maju. Ya, jadi padi yang sudah ditanam ya sekali lagi maju. Jadi kakinya ada di sela-sela nanam padi tersebut. Di sinilah dibutuhkan apa? Dibutuhkan kecerdasan emosional, dibutuhkan kecerdasan intelektual, dibutuhkan pemahaman. Kalau orang sudah sering merantau, aman, Bos. Ya, aman. Kenapa? Dia paham, dia tahu, dia punya wawasan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjudge dan menyalahkan orang lain. Ya. Sama. Karena orang yang sudah dijudge, disalahkan, walaupun sebenarnya itu salah, ada kemungkinan itu kesalahan yang diperbuat itu di tempat lain sebenarnya dianggap benar. Ya, ada hal positif yang bisa teman-teman terima ya. Jangan mudah menjudge seseorang itu salah, seseorang itu nggak baik.
dan seseorang itu bla 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 sesuai dengan pemikiranmu. Pemikiranmu juga belum tentu benar. Kamu menjudge seseorang itu salah, mungkin kamu belum berpengalaman. Sama seperti mudahnya konten kreator lain, tutorial lain yang menjudge insan tutor sesat, yang menjudge insan tutor tidak mendidik, yang menjudge insan tutor ini konten enggak jelas. Sakit hati. Insan tutor sebenarnya sakit hati lah. Tapi kan kalau saya balikkan gimana? Konten tutorial selain insan tutor itu bangsat semua itu memanfaatkan channel pemula. Masuk kelas berbayar, bayar sekian. Kalian hanya disodorin hanya sampai monet. Setelah itu kalian dibiarkan. Masalah kalian gajian atau tidak, itu tergantung channelmu dan tergantung bagaimana kerja kerasmu. Jadi kalau ada yang mengklaim ratusan ribu orang sudah berhasil dengan mengikuti kelas berbayar, tae. Gak jelas itu, penipu itu. Siapa konten tutorial? Nah, saya berhak ngomong seperti itu kan. Sakit hati nggak dia? Sakit hati? Sama, bodoh amat, nggak ada urusan. Dia dengan mudahnya menjudge insan tutor. Nah sekarang mereka ganti saya judge. Ngapain? Ya kan? Simpel kan? Simpel. Kok happy bang? Kalau dia sakit hati, abang kok happy banget? Happy. Memang hidup saya ini selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Bodoh amat. Orang saya sakit hati mereka nggak pernah pikirkan. Kenapa saya harus memikirkan mereka yang sakit hati dengan kata-kata saya? Nggak ada urusan juga. Mau mati, mau nungging, mau salto, nggak ada urusan. Mati dia, nggak ada urusan juga. Dia sakit hati kek. Mau apa kek? Urusanmu. Yang membuat kamu sakit hati kan cara berpikirmu sendiri. Orang insan tutor kamu rendahkan, kamu jelekkan. Santai bisa ketawa-ketawa. Saya balas sekarang. Sakit hati. Gak ada urusan. Sukses selalu, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.